Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, dan alhamdulillah semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah, baik dunia maupun akhirat, dan kita menemukan kebahagiaan yang hakiki atas ridhonya Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga sia semuanya, saudaraku, dan kita masih semangat untuk beraktivitas, semangat untuk ibadah, sehingga kehidupan kita tidak sia-sia nantinya. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan kita semuanya sampai akhir zaman nanti selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Para pemirsa TA TV dimanapun berada, kita sudah sampai yang ke-9 dan ke-10 tentang fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang ke-9 adalah semua ketetapan, semua bentuk ketetapan Allah harus dilaksanakan dengan adil. Wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan mengurangi timbangan. Berarti saudaraku, tidak hanya ketika kita menimbang barang, menakar barang, tidak, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun juga, dengan siapapun juga, harus bersifat adil. Ya, memang adil itu adalah subjektif. Artinya, ketika orang tua membagi sesuatu kepada anaknya yang masih usia di bawah 5 tahun dengan usia yang sudah 25 tahun atau 20 tahun, pasti akan berbeda. Itu adil, sesuai dengan proporsi masing-masing. Maka seorang mahasiswa, seorang pelajar yang rajin masuknya, rajin mengerjakan tugasnya, rajin belajarnya, mematuhi aturan, dengan yang tidak, pasti akan berbeda. Itu juga namanya adil. Maka dengan Al-Quran kita punya sifat adil, karena memang adil diperintahkan oleh Allah. Kita tahu hidup ini harus adil karena Al-Quran. Al-Quran dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan Rasul dan kepada kita. Maka Rasul adalah wasilah hubungan Allah dengan hambanya, Khalik dengan makhluknya, pencipta dengan yang diciptakannya. Kemudian yang terakhir, saudaraku, yang ke-10, fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup yang ke-10 adalah, ingat bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita akan tahu bahwa amal manusia itu abadi dan akan dimintai pertanggungan jawabnya. Apa yang kita lakukan, ini akan besok kita bawa sampai di akhirat nanti. Catatan amal kita yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid besok akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa berbuat baik meskipun sebesar dzarrah, maka akan tahu balasannya. Demikian juga yang berbuat jelek sebesar dzarrah kecil pun besok akan tahu balasannya. Untuk itu, dengan Al-Quran
kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang dilarangan, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Maka wa'mal ma syi'ta, Rasul, wasiatnya malaikat Jibril pada Rasul, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bi. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat, semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah. Maka kita akan distilir terus dengan Al-Quran, akan di jalan yang lurus terus. Kita akan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Yang halal ayo kita cari, yang haram kita tinggalkan. Sehingga pertanggungan jawab hidup ketika besok di akhirat kita akan ringan, saudaraku. Karena Al-Quran menyelamatkan kita, membimbing kita, mengantarkan kita untuk menuju ridhonya Allah dunia sampai akhirat. Nah, saudaraku, 10 poin fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang mengatur kehidupan manusia dari lahir, bahkan sebelum lahir sampai nanti di akhirat, diatur dalam Al-Quran. Tinggal kita, sudahkah kita mempelajari dengan baik, memahami dengan baik, mengkaji dengan baik, dan mengamalkan dengan baik. Kalau belum, mumpung masih punya kesempatan, ayo kita kaji terus Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita selamat dunia sampai akhirat. Itulah saudaraku yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ada kurang lebih mohon maaf. Akhirnya selamat beraktivitas. Semoga ridha Allah, rahmat Allah menyertai kita sampai kapanpun juga. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.